Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masil Official Channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction. Aduh, belum men. Serak-serak. Kata hidung. Oke. Ya, kita akan kembali lagi untuk mereaction animasi Indonesia, dan ini kita akan kembali untuk mereaction animasi dari Santun TV. Ini ada judulnya Balak Hutan Part. Gue langsung ngangkat baca judulnya, Be. Balak Hutan Part 1. Oke. Pejabat Otni dihujani T4I1. Pejabat Otni dihujani tempat 1 T41 tempat 1. Ini yang benar gimana, Bre? Ada yang tahu? Kasih bocoran di komentar ya. Dan langsung aja kita ke channel Santun TV. Let's go. Dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar mencari senjatanya. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Ya oke. Jadi gue bingung judulnya, Balak Hutan Part 1. Oke, balak hutan kan kayu-kayu balak gitu ya, besar-besar gitu. Dan ya mungkin ya. Dan pejabat Utni dihujani T41. Ada yang tahu maksudnya ini? Komentar ya, bre ya. Gue bingung, gue nggak tahu. Dan langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Oh, jadi apa yang akan kita makan hari ini? Aku pengen pisang. Aku mau daun singkong. Apa pula daun singkong? Pisang manis. Daun singkong lah, sehat. Kenapa tidak keduanya? Bener juga. Kan di hutan ya. Kita juga harus memberikan makanan gratis untuk anak monyet. Apakah ada ide? Makanan bergizi untuk anak monyet. Makanan murah untuk anak monyet. Tapi yang murah kan biasanya beracun, tapi bergizi. Kenapa tidak keduanya? Itu maksudnya apa Astaga, sih? tumbler saya hilang nih. Bagaimana kalau kita viralkan biar orang lain bantu cari? Bagaimana kalau kita menyalahkan orang lain? Kenapa tidak keduanya? Ini Suatu hari aku akan roasting menjadi ini. pejabat di hutan negeri Otni. Aku ingin buka tambang. Kenapa tidak keduanya? Waduh, pejabat sekaligus juga tambang ya. Ngapain juga jadi pejabat? Lihat perangai manusia yang jadi pejabat negeri Otni. Kayak gak ada bener. Udah enak kita hidup di hutan negeri Otni. Apapun yang kita butuhkan sudah disediakan. Mari kita habiskan waktu dengan tidur-tiduran. Tidur? Kok aku pernah lihat perangai segerombolan manusia negeri Otni di sebuah gedung ya? Wah, sungguh lebat hutan di sini. Nah, Tak kusangka, hutan negeri Otni yang sempat dijuluki sebagai paru-paru dunia ternyata sangat luas dan memiliki kayu-kayu yang bagus. Wah, sumber daya alam negeri Otni sangat melimpah ya. Wah. Kalau begitu kita harus menjaga dan merawat hutan di negeri Otni, Pak. Yo, Hutan adalah aset negeri Otni yang sangat berharga. yo, Mereka yang memberikan kita oksigen gratis. yo, Tak bisa kubayangkan kalau hutan kita ditebang habis dan gundul ya, Pak. yo. kok iya? Tanam sawit. Ngeri, bre. Ngeri. Bahasanya ngeri. Tapi Pak, bukankah itu malah merusak hutan dan menyebabkan banjirnya? Sekarang aku tanya, sawit itu apa? Pohon, Pak. Pohon minum apa? Minum air, Pak. Menurut logika saya yang begitu jenius, brilian dan cemerlang, Oke. sawit bisa mencegah banjir. Apa iya ya, bre? Tapi Pak, ketika hutan hilang dan diganti dengan kebun sawit, fungsi penahan air itu hilang, Pak. Tanah menjadi padat, air hujan langsung mengalir deras ke sungai. Oke. Terjadi erosi, pendangkalan sungai, dan akhirnya banjir bandang, Pak. Kamu lebih Benar. paham dari saya. Lahan seluas ini masa gak dimanfaatkan untuk sawit? Ini cuan kita, bos. Pak, ini bisa menyebabkan bencana bagi rakyat, Pak. Sekarang belum terjadi kan? Lah. Tunggu sudah terjadi, baru kita jadi pahlawan untuk menangani. Belum terjadi, saat udah terjadi baru datang seolah-olah menjadi pahlawan. Oke, tunjuk sana ya. Oke ya. Tapi Pak, Tidak ada tapi-tapi. Saya akan dengan segera memberikan izin kebun dan izin tambang untuk menguruk hutan. Maksud saya, untuk Menguruk memanfaatkan hutan. hutan sebagai aset negeri Otni. Aduh,
Kurang ajar. Siapa yang melempar kuda tai? Pergi kalian dari tempat ini. Oh, tai. Dasar manusia jahat. Dihujani Sus. tai. Kelompok kurang ajar. Berani-beraninya kau melempar kuda tai. Kami ini bukan Tai. kelompok lah, babi. Oh, kalian babi. Kami ini berok lah anjing. Gimana sih? Jadi kalian ini bro, babi atau anjing? Cepat tinggalkan hutan kami. Gak mau. Ini adalah aset negeri Otni. Akan saya kelola demi kepentingan kantong saya. Maksud saya, demi kepentingan negeri Otni. Sama-sama aja. Loh, Pak, Bapak bisa ngomong sama binatang? Ya bisa lah, saya kan juga binatang. Teman-teman, ayo kita lempar mereka dan tokai. tokai. Oh gitu, tai maksudnya. Oke, paham. Kita dihujani tai, Pak. Cepat kita pergi, Pak. Mundur. Tunggu pembahasan kami. Tunggu pembahasan kami. Tunggu pembalasan. Bersama berdua. Aduh, ini masih ada lanjutannya di gimana nih? Moncet lagi ngapain? Lihat koran. Hah? Kau bisa baca tulisan manusia? Gak bisa lah. Lah, katanya Ya, kau bisa terus baca buat koran. apa? Aku kan bilang lihat koran. Lihat kan belum tentu bisa baca. Bener. Sama kayak pejabat negeri Otni dong. Cuma bisa lihat, tapi gak bisa baca penderitaan rakyat. Ngeri banget, Bre. Makin ngeri banget jokes-jokesnya. Ngeri gitu. Dewe, beberapa tempat di negeri Otni terlanda bencana alam yang luar biasa ya. Wah, lihat ini. Wah, kasihan sekali rakyat negeri Otni. Apakah pejabat mereka ada hadir untuk memberikan pertolongan dan bantuan? Ada dong. Nih. Manggul beras ya, manggul beras. Oke. Wah, bukannya dia dulu yang ketawa-ketawa saat diwawancara ya? Kan dia yang kerok dari semua ini. Bencana ini disebabkan pejabat negeri Otni yang tak becus mengurus negeri dan hanya mementingkan perutnya sendiri. Bener. Kita harus menjaga hutan kita agar tidak dirusak oleh manusia-manusia jahat dan tidak dijarah oleh pejabat negeri Otni. Ayo kita Bener. pertahankan hutan kita sampai titik darah penghabisan. Kadang segala sesuatu yang kita berusaha untuk pertahankan, walaupun hal itu baik, tapi kalau orang yang melawan orang yang munafik dan terus punya jabatan, tetap kalah, Bre, biasanya, Bre. P. Udah bawa Join dong. aja. Join dong lagi. Udah bawa mesin aja. Wah, pala banget nih. Ada bencana besar di negeri Otni, tapi pemerintah negeri Otni belum menetapkan status bencana nasional. Sungguh tak dapat Meh. diharapkan. Iya, lambat sekali kinerja mereka. Penetapan Penetapan status status bencana nasional memang ada aturannya, guys. Perlu dilihat skala dampak dan tingkat kemampuan pemerintah daerah untuk menanggulangi bencana secara mandiri. Bener. Terlepas dari status bencananya, yang terpenting adalah pejabat negeri Otni mau bekerja keras untuk menolong rakyatnya. Bukan pencitraan dengan pikul beras. Lagi-lagi pikul beras ya, habis-habisan pokoknya tukang pikul beras ya. Pikul beras lagi, Bre. Orang lagi menderita, dia malah banyak bercerita. Oke. Marah banget nih Tono. Sebenarnya siapa sih yang lebih butuh simpati? Korban bencana atau pelaku pencitraan? Ini Terkadang segala sesuatu itu misalnya terjadi musibah di suatu tempat, memang banyak orang-orang yang menggunakan kesempatan itu, apalagi di zaman sekarang konten ya. Ada yang dipakai untuk pencitraan, ada yang dipakai untuk konten, ada yang memang benar-benar tulus itu nolong. Jadi kita nggak tahu mana yang benar itu. Jadi maksudnya mana yang tulus, mana yang enggak ya. Jadi beda kalau zaman dahulu kala belum ada kayak konten-konten gini, jadi kita bisa tahu maksudnya, oh ini orang terus bantu tanpa nggak ada yang tahu karena belum ada sosial media kayak gini gitu loh di era tahun 2000-an awal-awal itu kan ya. Tapi lanjutlah. bencana alam atau bencana moral pejabat? Bener banget. Rakyat butuh perahu karet. Marah Dia malah banget. bawa ajudan dan kamera. Aduh, Katanya mau meninjau lokasi bencana. Kok yang ditinjau Angel paling ganteng? Lihat pejabat negeri Otni datang bawa kamera, aku langsung tahu. Berarti bencana ini memang serius. Serius untuk elektabilitasnya. bener banget sih yang dikatakan semua sama si Tono ya. Gue sependapat sih ya. Ya gimana lagi ya, intinya kembali lagi pribadi masing-masing lah, Bre ya. Udah Tono, nanti malah Let him cook. Like him Ayo kita cut. pergi ke sana untuk bantu para korban bencana, guys. Skuy.
Aku beliin donasi dulu, guys. Aku siapkan peralatan. Aku siapkan tenaga. Nah, kenapa nih para monyet nih? Bisi sekali. Astaga, datang dari mana kelempio-kelempio ini? Lampion. Tolong kami. Emang Kenapa, ngapa? guys? Loh, kok mereka bisa bahasa manusia? Ya jelas dong, mereka kan mirip manusia. Mirip manusia. Peh, najis. Weh, Jangan samakan kami dengan manusia dong. Kalau gitu, kalian memang binatang. Ini kok kasar? Nah, tapi kan kita memang binatang. lah iya. Jadi apa yang bisa kami bantu, guys? Hutan tempat kami tinggal. Sekarang sudah tinggal kenangan. Wah, kenapa? Karena dibalak. Dibalak. Oh, Dibalak. gitu. Sama Valentino Rossi. Balak bodoh, bukan balap. Oh, Balak. mati, Pak. Bawa kami ke sana. Ah, tonong. Rata bre, tinggal Lihatlah gelondongan guys, hanya ini yang doang. tersisa. Parah banget bre. Gondol. Hampir pelontos ke kepala bah. Hutan kita. Udah, jangan sedih. Rumah kita. Ya sedihlah, rumahnya Pasti hancur. ada jalan keluar. Kita harus bagaimana? Udah, diam dulu. Tambah berisik mereka. Ngomong-ngomong dipukul ikut-ikutan. Stres sendiri, mana hidungnya lagi kayak gitu lagi. Aduh. Udah, puas. Bisa diam. Kenapa bisa rusak sampai gini? Ada seorang pejabat negeri yang datang ke hutan kami. Lalu dia bilang dia akan membalak hutan kami. Babat. Emangnya sapi? Hah, dipotolol. Setelah gudul gini dia mau apa? Ditanam kembali. Oh, bagus dong. Kan penghijauan kembali. Apa itu namanya? Lebang sapi. Leboy Tanam sawit. ditanam sawit. Hah? Hutan Sloss itu dibabat habis cuma buat tanam sawit. Iya, makanya kami sangat marah. Iya. Kan bisa tenangin diri dulu. Kami mau tinggal di mana? Bener. Banyak kos. Daun dan buah segar yang kami makan sudah hilang. Kami harus makan apa? Iya. Kan bisa makan daging. Diam dikit apa sih? Dasar bocil gak jelas. Kasih saran yang gak masuk akal. Bener. Membalakan liar itu merupakan tindak pidana kejahatan yang sangat berat loh. Kalau mengacu ke hukum negeri ini, pelaku bisa dihukum sampai 15 tahun penjara. Bener. Bahkan bisa denda sampai 100 M loh. Jadi salah siapa ini? Salah bah. Pasti ada persekongkolan. Salah bah. Pasti Salah. Aduh, ditahan terus sama si yang lainnya. salahnya sih. Bah. Bagaimana kalau kita langsung ke Hakim Bambang? Salah bah. Apa? Pembalakan hutan? Benar Pak Hakim. Hutan negeri ini dibabat habis sampai gundul. Biadab. Siapa yang berani-beraninya melakukan? Sendiri. Stres Pak Bambang. Jangan sembarang naik meja pengadilan. Pengawal, ikat kelempio-kelempio itu. Diam langsung. Sudah bisa tenang. Ceritakan apa yang kalian lihat. Kami melihat seorang pejabat negeri yang hendak Monyet menguasai bisa hutan kami, ngomong. Pak. Lantas apa yang hendak dia perbuat dengan hutan itu? Dia ingin menjadikannya sebagai perkebunan sawit. Dan kayu-kayunya akan dia jual untuk memperoleh untung. Kawasan hutan negeri ini merupakan paru-paru dunia. Nah. Dan merupakan tempat yang dilindungi. Berarti dia telah melakukan pembalakan liar. Nah. Apa ciri-ciri orang tersebut? Hitam, pendek, jelek, dan dekil Pak. Ayo. Kayak si Bah. Enggak. Oh, Ngeri. Ngeri si Jipo mau nyeplos ya. ciri-cirinya berkumis, botak, dan memakai kacamata hitam. Aneh. Sepertinya karakter itu sudah kupancung berkali-kali. Kenapa masih nongol ya? Ayo kita cepat tangkap dia. Baik. Banyak saudara kembarnya Pak Koordinasi Hakim. dengan Sheriff Negeri Odi untuk menangkap dia. Hore, penjahat itu akan ditangkap. Kita akan mendapatkan keadilan. Pancong. Pengawal, lakban mulut mereka. Habis gak? Berisik banget sih. Jadi gimana bro? Apakah hutan itu bisa dibebaskan? Aman bos.
Hutan sudah saya Karakternya kayak babat nggak habis. asing nih bre. Tinggal kalian tanam dengan sawit-sawit. Dan jangan lupa bagi hasil dengan saya. Mantap wahai kacungku. Tak salah kau menjadi pejabat negeri Otni. Sekali disuap, langsung bekerja maksimal. Nah, jadi berapa bagianku dari proyek kebun yang menggiurkan dan menguntungkan itu? Ayo. Bagaimana kalau 50-50? Wah, aku gak enakan nih. Bagaimana kalau 10-90 aja? Wah, rupanya kau ini orang baik. Hanya mengambil bagian yang sedikit saja. Iya dong, aku 90%, kamu 10%. Ya nggak gitu. Kepala bapak kau lah. Masa aku cuma 10%? Aku yang keluarin semua modal lah. Kalau gak ada aku, proyekmu gak bakal jadi. Kau harusnya berterima kasih padaku. Tapi kan kau ini kacungku. Aku yang membiayai dirimu kampanye dan memenangkanmu dalam persaingan. Masa kau membelot? Ya sekarang aku sudah jadi pejabat dan punya kuasa. Kaulah yang menjadi kacungku dan harus tunduk padaku. Nah, dibalikan bre. Jangan kau Oknum-oknum dah pejabat kayak sekarang gini. sedikit balik majikan. Wah, siapa suruh kau terlalu percaya pada orang? Di negeri Otni, orang miskin takut dengan orang kaya. Orang kaya takut dengan pejabat. Nah. Dan pejabat tidak takut dengan siapapun. Wah, kalian takut dengan hukum negeri Otni. Nah, Pak Serif datang. Serif negeri Otni. Kalian telah ketahuan melakukan pembalakan liar dan membebaskan lahan ilegal. Kalian akan ditahan. Nah. Oh, gimana ini? Cepat lakukan sesuatu. Ikut saya ke kantor. Coto mati. Coto mati kudasai. Anda tidak bisa tangkap kami. Kenapa pula tak bisa menangkap kalian? Di negeri Otni tak ada yang kebal hukum. Kami punya izin. Walama. Ada izin? Bagaimana Ada izin. bisa? Dan izin ini langsung terbit dari Menteri Negeri Otni. Dari Menteri Negeri Otni? Bagaimana bisa? Apa yang kami lakukan adalah legal dan sah. Sekarang kau tak bisa menangkap kami. Bagaimana bisa? Hebat sekali wahai kacungku. Tak kusangka kau. Yang kacung siapa? Ingatlah, pengusaha Negeri Otni adalah kacung pejabat Negeri Otni. Mau dibantah ya fakta sih. Cepat cium tanganku. Oh iya. Ih, Tidak mungkin. Kau pasti memanipulasi dokumen izin itu. Kalau tak percaya baca aja. ya jelas lah dia bisa dapat ini. itu dengan mudah. Namanya juga pejabat. Ini dokumen asli. Ketawa lagi. Nah kan apa aku bilang? Proyek kami sudah mendapatkan izin dari Menteri Negeri Otni. Mantap sekali tuan. Nih cium lagi. Geli banget. Aku akan melaporkan temuan ini kepada Hakim Bambang. Laporkan saja. Aku tidak takut dengan si tua bangka sok tahu itu. Aku sebut kamu tampan dan pemberani. Nih. Kalian semua akan segera mempertajam Jijik banget, geli banget gue. Geli banget. mempertanggungjawabkan semua ini. Tangkap saja kami kalau kalian berani. Asalkan kalian tahu, backinganku adalah Menteri Negeri Otni. Pejabat ya kayak gitu ya. Pejabat saling melindungi pejabat dan saling menutupi kesalahannya. Oknum-oknum kayak gini nih, aduh, banyak banget dah pokoknya. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Ketawa lagi dia. Dah cukup, pergi sana makan pakan ternak. Aduh, parah banget ya. Apa? Proyek mereka mendapatkan izin dari Menteri Negeri Otni? Benar Pak Hakim. Saya awalnya juga tak percaya. Tapi setelah saya cek dokumennya, rupanya itu memang dokumen asli. Dan mereka mendapatkan izin resmi dari Menteri Negeri Otni. Bagaimana bisa? Setauku Menteri Negeri Otni sangat berintegritas dan sangat peduli dengan lingkungan. Kemungkinan dokumen itu dipalsukan. Tidak mungkin dipalsukan Pak. Saya sudah cek dengan teliti. Tidak mungkin Menteri Negeri Otni memberikan izin. Tidak mungkin palsu. Tidak mungkin diizinkan. Tidak mungkin. Yang benar Tidak ini mungkin. gimana? Kalian memperdebatkan prediksi tanpa barang bukti. Benar juga, memperdebatkan sesuai opini masing-masing. Banyak orang bre gitu ya, selalu membesar-besarkan opininya. Si A itu salah, si A itu salah. Padahal mereka belum punya bukti. Si B itu salah, si B itu salah. Padahal mereka belum punya bukti. Jadi cuma asal ngomong kebanyakan orang ini. Ya, apa yang paling sering itu orang-orang politik yang sering ngomong tapi tanpa bukti. Cuma dengar dari si A, si B, si B, si C, si D begitu ya. Ya, oknum-oknum yang suka politik itu harus waspada lah. Masalahnya aku melihat dokumen itu dengan mataku sendiri. Bahwa dokumennya itu asli. Mata pun dapat dibohongi. Nah, Benar. Makanya aku merasa tidak mungkin Menteri Negeri Otni mengeluarkan surat itu. Aku kenal baik dengannya. Aku dan dia sudah bagaikan saudara. Saudara pun dapat dibohongi. benar. Semua prediksi tanpa barang bukti Benar. hanyalah sebuah ilusi. Nah, itu Semua kan. tebak-tebakan
hanyalah celoteh belak-belakan. Semua Benar. pernyataan tanpa kenyataan adalah pegangan tanpa dasar Bener banget. yang mengaburkan dan membiaskan fakta. Benar. Jadi belum tentu saudara ataupun teman ataupun kerabat ya sebuah pejabat oknum-oknum itu oknum yang suka politik oknum yang pejabat itu belum tentu benar. Jadi kalau salah walaupun saudara kalian ya belum tentu juga dia harus dibela ya, belum tentu juga dia benar atau belum tentu dia juga salah selama belum ada bukti. Kalau bukti-buktinya udah konkret bahkan begini bre, walaupun kita tahu dia pelakunya tapi kalau kita nggak punya bukti nggak bisa bre, itulah ya susah. Tetapi ada sesuatu yang tak dapat berbohong dan menunjukkan fakta yang mutlak. Apa itu? Apa itu? Inilah dia, Santon Watch. Kirain apaan? Fakta dari Jim. Santon Watch, sebuah kreasi yang inspiratif dan Joget itu no. inovatif. Menghadirkan jam tangan dengan desain unik dan indah, cemerlang, Gue jujur elegan, pengen punya bre, cuma mahal. gigih, dan spektakuler. Ya nggak terlalu mahal sih, cuma gue belum mampu bre. Gue masih mikir makan juga soalnya. Merchandise Santon TV yang diproduksi limited edition dan sangat terbatas dihadirkan khusus untuk fans Santon TV. Gue pengen banget punya. Jam tangan yang menyadarkan ulang-ulang akan berharganya waktu. Mana? Dengan fitur Tapi yang ini pink standar ya. layaknya jam tangan, tahan air, tapi sebatas cipratan, Oke. tahan goncangan, tapi tidak tahan bantingannya. Benar. Dipo. Dapatkan sekarang juga 47. jam tangan limited edition Santon TV di official store Santon TV. Link ada di deskripsi. Oke, jangan lupa dibeli guys ya buat kalian yang punya budget. Keren lo ini bre, sumpah gue jujur gue juga pengen merchandise yang lain deh. Para animator kita itu pengen tapi sayang banget bre. Kalau gue nanti insya Allah udah mampu bre, gue pengen banget pajang ya merchandise dari anime yang ada gitu loh. Animasi yang gue reaction gue pengen banget gue pasang di sini gitu loh. Tapi sayangnya aduh. Belum bisa bre, belum mampu gua ya, lanjut dah. Bejil, gak dapat endorsean, malah endorse produk sendiri. Ada benarnya kata si Tono. Dan juga kata si Dipo, ayo beli jam tangan Santon TV. Jadi apa yang harus kita lakukan Pak? Beli jam tangan Santon TV. Kalau demikian, aku punya cara untuk membuktikan semua ini. Apa itu? Yakni, Beli jam tangan Santon TV. ya, beli. Kita akan menghadap Menteri Negeri Otni. Nah, itu yang paling bagus. Jadi kita bisa tahu gitu loh. Nah, sudah sampai. Sederhana. Wow, ini gedung Kementerian Negeri Otni. Kupikir sangat mewah, rupanya biasa-biasa aja. Dulunya beliau ditawarkan gedung yang sangat-sangat mewah. Wih. Namun beliau menolak dengan alasan tidak perlu kemewahan. Yang penting berfungsi dengan baik. Mantap. Berbeda sekali dengan negeri nun jauh di sana. Gedungnya mewah, tapi rapatnya di hotel. Gedungnya mewah, tapi rapatnya di hotel. Iya ya, kadang nggak masuk akal. Gedungnya mewah, tapi rapatnya kok di hotel ya. Lalu untuk menghemat anggaran, dilakukanlah efisiensi. Dan kerja mereka juga hemat. Halusnya kerja 8 jam sehari. Masuk jam 8, pulang setengah hari. Waduh. Si Tono dan Dipo ini ngomongnya kok ada benernya gitu loh. Ada yang namanya Menteri Kehutanan Negeri Otni. Menteri Energi Negeri Otni. Tapi otaknya kurang energi. Makin ngeri kesini makin ngeri ya. Aduh. Buat ekosistem kita dalam bahaya. Ntar kita kenapain lagi loh. Sudah. Tujuan awal kita adalah ingin bertemu dengan Menteri Negeri Otni. Bukan merosting dia. Atau merosting negeri lain. Oke. Ayo kita bertemu dengan beliau. Gas, mari kita masuk. Permisi Anda siapa? dilarang masuk ke sini. Suaranya kok nggak asli. Selamat pagi, Bapak, Adik, dan binatang primata yang tidak bisa saya klasifikasi satu persatu. Selamat datang di kantor Menteri Negeri Otni. Oke. Apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, adik. Kami ingin bertemu dengan Menteri Negeri Otni. Apakah sudah buat janji dengan beliau? Belum. Tapi kami punya urgensi yang hendak disampaikan kepada beliau secepat mungkin. Ini berkaitan dengan... Apakah sudah buat janji? Ini Belum. urgen. Jadi kami Sudah buat janji? Belum. Apaan sih janji-janji? Saya ini kawan Menteri Negeri Otni.
Kau gak percaya? Sekarang saya telepon dia. Halo? Gak diangkat tuh. Halo broku. Ini aku Bambang Hakim Negeri Otni. Aku sekarang sudah di depan kantormu. Bolehkah aku? Sudah buat janji. Janji. Sekarang keadaan udah darurat. Kami ingin cepat bertemu dengan beliau. Maaf pak, saya hanya mentaati prosedur yang ada. Kamu ini siapa sih? Kok nyebelin banget sih? Nama saya Sawet, Sawet. staf pengawal pintu depan Menteri Negeri Otni. Saya ditugaskan untuk menjaga dan mengawal keamanan Menteri Negeri Otni. Hah? Sawit? Sawit, bukan sawit. Sawet. Wet, W-E-T ya, bukan W-I-T, bukan. Bukan I. Lebih cocok jadi penjaga kebun lah. Kalian para pejabat takut berhadapan dengan rakyat. Bukan takut, tapi memang perlu kami siapkan data-data untuk meluruskan hal yang keliru. Ketika kami kena musibah, kalian tidak berbuat apa-apa dan membiarkan kami menderita. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Apakah kalian pernah kehilangan rumah? Apa rasanya kehilangan rumah? Ya, diam aja. Kalau ini belum pernah sih. Bodoh amat. Gak perlu izin guys. Ayo kita terobos. Jangan coba-coba. Nama saya Sawet. Hele, namamu gak menakutkan. Sikat guys. Sawet. Sawet kalau dibalik. Tewas. Dewa. Seremnya. Wih. Bedil, pendekar nih. Barang siapa yang berani menerobos masuk ke kantor Kementerian Negeri Langsung Otni, serem, Bre. maka akan kubuat sampai tewas. Wah, kasihan sekali 3 kelempil homo ini tewas dong. Masa Belum aja. Baiklah kalau begitu. Bagaimana kami bisa buat janji untuk bertemu dengan Menteri Negeri Otni? Oh, sangat simpel, Pak. Pertama, cukup mengisi formulir pengajuan audiensi dengan Menteri Negeri Otni. Mengisi formulir pernyataan bahwa tidak akan melakukan gratifikasi dan sejenisnya. Aduh. Mengisi formulir pernyataan ketidakberatan apabila Ribet kunjungan juga ya, dibatalkan Bre, ya. sepihak. Melampirkan KK, KTP, surat keterangan sehat, SKCK, surat kawin, akta tanah, dan rekening bank. Banyak banget. Wah, lebih cepat bertemu Tuhan daripada bertemu mereka. Iya. Lempong amat sih. Mohon maaf, saya hanya menjalankan tugas. Baiklah. Akan segera kami penuhi. Baik, saya tunggu ya. Walah. Ribet kalau kayak gini, Bre. Biadab. Sampai gundul begini. Iya kan? Kayak kepala bah. Kalau sudah begini, Perlu waktu puluhan tahun Lagi untuk penghijauan kumat. kembali. Iya kan? Kayak kepala bah. Intinya kita harus segera bertemu dengan Menteri Negeri Otni. Kayak Dan kepala. menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan meminta dia membatalkan izin tersebut. Iya kan? Kayak kepala bah. Dipo, jangan cari gara-gara deh, please ya. Selamatkan channelmu, please ya. Aduh. Hujan Wah, langsungan. hujan nih. Hole, hole, hujan. Aku mau main air dulu. Kenapa firasatku jadi aneh? Walah. Ini, Bre. Wah, Oke. sudah hujan selama 3 hari berturut-turut. Wow, Cuaca 3 belakangan memang hari. ekstrim ya. Kalau begini terus, aku khawatir nanti jadi banjir. Apa solusi Negeri Otni menghadapi banjir? Tinggikan jalan. Loh, kenapa tinggikan jalan? Lah Nggak iya. langsung keluk parit. Karena kalau keluk parit anggarannya cuma sekali. Masalah selesai. Kalau tinggikan jalan, anggarannya tak terbatas. Loh, bangun jalan mulu. Udah kayak Makin zaman serem. Belanda. Loh, emangnya bukan? Loh, sudah, Makin ngeri aja kata-kata Tono nih. sudah. Kita sekarang harus mengantar berkas kepada si bocil penjaga gedung Kementerian Negeri Otni. Oh, bocah kemarin sore itunya. Belum tahu dia siapa Pak Bambang. Aku ini tak mau menunjukkan kekuasaanku. Nanti Bener. dibilang arogan. Masa Pak Bambang Bener. kalah sama bocah lingkusan juru kunci gedung? Halah, kalau aku mau, sudah aku mutasi dia ke negeri plus 62. Biar dia tahu rasanya jadi pegawai yang sering direndahkan atasan tanpa sebab. Aku dengar loh. Aku dengar lu dia sudah ada di sana. Halo Pak Sawit yang saya hormati. Kami datang hendak mengumpulkan berkas-berkas yang kemarin diminta. Langsung letoy. Terkadang beruntung untuk Lote. mendapatkan hal yang diinginkan juga tidak buruk. Saya cek dulu ya. Hmm. Sudah. Sekarang kami sudah boleh bertemu dengan Tapi masih mau revisi. Revisi lagi. revisi. Gak banyak kok. Dokumen ini marginnya salah. Harusnya 442. Ini malah 424. Tolong diperbaiki. Aduh, Kemudian, ini mau formulir ini ada ngapain 3 kata sih? yang tipe. Tolong diperbaiki dan print ulang. Kemudian, ini fotokopinya agak miring. Lalu, ini masa berlakunya udah kadaluarsa. Ini hasil printnya agak kabur. Tolong revisi ya. Betul.
Selasa revisi skripsi. Tapi Bener. sekarang udah benar. Kenapa kesalahan dikit aja langsung ditolak? Mohon maaf, tapi memang prosedurnya begitu. Luat sekali administrasi negeri nih. Ini lah yang membuat Bener. negeri nih gak maju-maju. Makanya kita harus sekolah tinggi-tinggi. Sekolah tinggi-tinggi? Buat apa? Ngapain? Buat mempersulit orang yang sekolahnya rendah. Dipo, ngomong lu makin hari makin ekstrem. Gue yang lemas sampai gak bisa ketawa. Mau ketawa kencang susah banget. Aduh, lanjut. Sudah. Kalau memang begitu persyaratannya, akan saya revisi dan segera kumpulkan lagi. Oke, saya tunggu ya. Oke. Banjir. Air sudah masuk kantong nih. Selama berpuluh tahun, tidak pernah terjadi air sampai menggenang kantorku. Ini sudah pasti gara-gara hutan gundul. Air gak bisa diserap. Lalu masuk Bener. musim air pasang. Cepat kita selesaikan dokumen ini, lalu bertemu dengan Menteri Negeri Otni. Pengawal, serok semua air-air ini dan buang keluar. Oke. Nah, tuh udah banjir tuh. Dipo Dantono. Perasaan tadi gak setinggi inilah. Wah, banci nih, banci. Banjir? Banjir. Oh, ya mati poh. Halo, apakah dokumennya semua sudah selesai? Sudah. Tolong dicek kembali. Ini Apalagi? fotonya gak jelas. Tolong revisi ya. Halaman ini juga. Hasil printnya gak jelas. Revisi ya. Lalu kertasnya kok basah. Udah banci begini masih juga dipersulit. Benar kata Dipo. Ini udah bencana alam nih. Kami ingin menemui Menteri Dogeotna untuk meminta solusi. Tenang, bentar lagi surut kok. Ini Lah, kok belum bisa? bencana. Airnya makin naik nih. Selau. Bentar lagi surut. Percayalah pada sistem yang dibuat oleh pemerintah negeri Otni. Airnya Ini makin belum tinggi bencana loh. apanya? Mana ada. Ini hanyalah Rasain tuh. Ayo, langsung tuh. Kan ku bilang apa, ini sudah jadi bencana. Parah nih, kitanya sampai disapu. Ini semua gara-gara banci. Kalian tidak boleh masuk ke Banjir. sini. Kalian belum dapat izin. Kami gak menerobos kok. Kami dibawa arus sampai sini. Keluar. Kalau tidak, aku akan menggunakan cara yang tidak persuasif. Kami Ayo, harus segera Tono. menemui Menteri Negeri Otni. Kalau begitu, saya terpaksa harus membuat kalian tewas. Bambang, Pepen. Sama aja modelnya. What's up bro? Lama tak What's berjumpa up, bro? Tumben main kesini. Pepen, seingatku dulu kau sangat memperhatikan penampilanmu. Kenapa sekarang jadi kumal begini? Oh, itu karena sama menjabat aku jarang keluar kantor. Lah kok bisa? Jadi apa tujuanmu kemari, Bambang? BTW kenapa kalian basah kuyup? Dan siapa dua bocil ini yang nampaknya akan membawa masalah bagiku? Kami ingin melaporkan adanya pembalakan hutan secara besar-besaran. Oh, benar. Oh. Hutan negeri Otni ditebang gundul oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Sekarang mereka menanam sawit untuk mendapatkan keuntungan. Sudah gitu aja. Kau tak berasa ini aneh? Loh, bukannya itu bagus ya? Kalau hutan tak diolah, dapat dari mana duitnya? Nah. Atasan kami pencinta alam kok. Pecinta alam kok membiarkan alam rusak. Atasan kami pencinta alam kok. Alam sawit. Dalam sawit. Lihat Marah Bambang. akibatnya. Sekarang banjir di mana-mana. Banjir. Mana ada banjir? Saya dapat laporan dari pejabat negeri Otni. Katanya alam makin subur dan semuanya baik-baik saja. Aduh, Gila ternyata kau. nggak Apakah beres kau tak pernah ini. keluar dari kantormu ini dan melihat kondisi negeri Otni dengan mata kepalamu? Sudah berapa lama kau mendekap di sini? 20 tahun. Loh. Jadi selama 20 tahun kau hanya di Asal sini bapak senang. dan tak pernah keluar kantor. Yup. Lalu Anda hanya mendengar laporan dari pejabat negeri Otni dan langsung percaya. Yup. Oh Yup. alah, penyepong ABS. ABS. Asal bapak senang. Pepin, apakah kau tak pernah melihat kondisi rakyatmu? Sudah ku bilang, negeri Otni terlalu luas. Aku begitu kecil. Mana mampu aku berkeliling melihat seluruh rakyat Otni. Anda bisa memasukkan dataran yang lapang ke mata yang kecil. Anda juga bisa memasukkan samudera yang luas ke mata yang kecil. Kecuali Anda Bener. tidak bisa memasukkan logika ke otak yang kecil. Bener banget Sini, tuh. ayo ikut kami Kalah, keluar. Tidak mau. Aku lagi sibuk bekerja untuk rakyat. Banyak dokumen yang harus kubaca dan kukerjakan. Ayo keluar sebentar, Pak. Biar Bapak melihat sendiri apa yang terjadi di luar sana. Tidak mau. Bagaimanapun kalian membujukku, aku tak akan keluar dari kantor ini. Lihat Pantes di luar aja. sana. Ada banci. Gas! Gas. Kok langsung ngegas? Banjir maksudnya Dipo. Gas, aduh. Ini Pak Menterinya. Lanjut. Mana katanya ada banci? Banjir, Pak. Si Dipo-Tipo. Oh. Lupanya fetisnya di. Hah, banjir! Nah,
Nah, baru tahu. Kenapa bisa banjir? Pejabat negeri Otni melaporkan padaku bahwa kondisi negeri Otni saat ini aman, sentosa dan berjaya selamanya. Itulah makanya engkau terbelenggu di dalam kantor dan Benar. hanya mendengar laporan-laporan palsu. Jadi maksudmu, mereka tidak menceritakan apa yang terjadi di lapangan? Mereka hanya ingin buat Bapak senang dan tenang. Oke. Orang-orang itu membuat rekayasa dari kenyataan. Mereka membiaskan fakta dan menulis cerita fiktif. Benar. Menyembunyikan keterpurukan negeri dan Benar. melaporkan yang manis-manis saja. Semua Benar ini agar banget. atasan mereka merasa baik-baik saja, sedangkan di bawah tidak baik-baik dan menderita. Bener banget. Jadi selama ini aku ditipu mereka. Benar sahabatku. Apa yang kau terima adalah awan gelap yang menutupi laut yang kering. Lantas apa yang menyebabkan bencana alam ini? Hutan yang dibabat habis oleh aku dan tak bertanggung jawab. Nah, Ah, hutan dibabat habis. Kan Anda sendiri yang membelikan izin. Masa Anda menandatangani apa yang Anda tidak pahami? bener banget. Kena banget dah kata-kata si Dipo itu. Kena banget Bre kata-kata si Dipo itu. Aduh ya. Oke lanjut. Sebentar. Aku ingat. Ada yang pernah mengajukan permohonan izin untuk membuka lahan sawit. Dan kau memberikan izin? Ya, karena sawit merupakan komoditas yang dapat membangkitkan ekonomi negeri Otni. Lagian lahannya kecil kok. Hanya 1 hektar. Yakin hanya 1 hektar? Ditulisnya 1 hektar. Yakin 1 hektar? Yakin. Yakin 1 Yakin. Yakin. Tak mungkin mereka berani membohong. Nah dibawa ke lokasi satu gunung. Fuck, aku dibohongi. Siapa orang ini? Apakah dia memerintah para penjahat itu untuk menjarah hutan kami? Lempar guys! Dilempar. Binatang apa ini? Kenapa tidak pernah ada laporan tentang mereka? Binatang? Kalian yang binatang? Kalian yang merampas hutan kami. Bener. Guys! Lempar lagi. Merah kami lempar. Sudah hentikan. Beliau ini orang baik. Saya datang untuk meninjau lapangan. Kalau sudah ditinjau, lalu apa? Ya, saya balik kantor lagi. Berarti cuma ninja doang tanpa berbuat apa-apa ya. Oke. Pejabat Otni Bre. Oknum pejabat Otni. Ampun. Sekarang kau sudah melihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Harus kuakui. Ini semua salahku yang telah lalai dalam mengelola sumber daya negeri Otni. Aku telah ditipu dan dibodohi oleh anak buah yang rakus dan serakah. Maafkan kami wahai penghuni hutan negeri Otni. Sebab kamilah ada bencana seperti ini. Wah, pemimpin Lempar negeri guys. minta maaf. Negeri lain ada nggak ya? Jadi apa tindak lanjut? Dipo, maksud lu negeri mana? Maksud lu negeri mana, Dipo? Aku akan membuat mereka. Oke. Jadi ku bawa kau untuk bersilaturahmi dengan Menteri Negeri Otni ya. Beliau ini jabatannya sangat tinggi, pengaruhnya sangat besar. Wah, aku sangat excited. Ingat, kita harus jilat beliau sampai Cium tangan beliau lagi. senang. Ketika beliau senang, beliau akan menuruti kemauan kita. Wah, aku sangat excited. Julurkan lidahmu dan basahi bibirmu wahai anak muda, agar semua urusan lancar. Aku sangat excited. Oke. Ada apa ini? Halo. Jangan gugup. Cepat jilat dia dengan pujian. Gak gitu, tolol. Itu bukan muji. Itu malah ngerendahin ya. Bukan muji kayak gitu. Rambutnya emang kayak kampel sih. Maaf pak, maksud dia rambut bapak kayak pelangi. Mana ada rambutku warna-warni? Pelakon. Oh, pelakon. Aktor ya. Pelacur. Jangan bodoh. Makin parah aja ya. Maaf bro, aku kurang bisa menjilat. Kau saja ya. Lidahmu lebih basah dan kadar keharamannya lebih tinggi. Kadar keharamannya. Selamat pagi wahai Bapak Menteri Negeri Otni yang saya hormati dan saya banggakan serta saya takuti karena Bapak memiliki wewenang dan kekuasaan. Ya langsung to the point aja. Kami hendak mengajukan izin pembukaan lahan kelapa sawit Pak. Kelapa sawit? Lagi? Bukannya kemarin sudah saya ACC 1 hektar? Oh 1 hektar mana cukup Pak? Menurut perhitungan saya, Negeri Otni masih membutuhkan lahan yang lebih besar agar Berapa? bisa mempercepat ekonomi rakyat. Kelapa sawit. Nar Pak, kelapa sawit. Kelapa sawit. Ya, kelapa. Kepala bapak kau lah. Marah dia. Ya, marah. Berani-beraninya kalian membohongiku dan membobol habis semua hutan negeri Otni. Kami hanya membuka 1 hektar kok Pak. Ya kan? 1 hektar itu berapa kilometer persegi ya? Perasaan kemarin tertulis 1000 kilometer persegi. Apa? 1000 kilometer persegi? Berarti 100.000 hektar dong. Enggak ada Pak. Kacung. Udahlah, kau tak usah ngomong lagi. Kalau begitu, tunjukkan aku tempatnya. Nah. Tunjukkan tempatnya.
Ya, aku Pasti nggak bisa, pasti bingung dia. ingin melihat dengan kepalaku sendiri apa yang terjadi. Oke, yuk kita gas. Goblok. Goblok. Nah, jelaskan kepada saya, kenapa ini bisa bencana banjir dan tak ada laporan? Ini karena ini bukan bencana, Pak. Lah terus Cuma apa? gara-gara keran tetangga yang lupa ditutup. Jadi Keran airnya tetangga mengenai sini, lupa Pak. tutup. Dah. Loh, bukannya bencana ini sudah 1 minggu dan tak ada penanggulangan dari pemerintah negeri Otni ya? Nah, pemerintah tuh. sebelah. Kalau pemerintah negeri Otni selalu gercep. Tenang saja, Bapak. Tidak perlu khawatir. Saya Pemerintah bisa pastikan sebelah, pasokan listrik oke. sudah mencapai 100%. Loh, satu komplek ku pakai lilin semua udah kayak lagi ngepet. Diam. Cepat bawa saya ke hutan negeri Otni. Oke. Ayo. Habis nggak lu? Habis nggak lu? Wahai kepala berjas dan berdas. Aku tanya dengan serius. Apa yang telah kau perbuat dengan hutan negeri Otni? Tenang, Pak. Hutan kan bisa tumbuh lagi. Nah, sementara kita tanam sawit dulu, Pak. Bayangkan, Pak. Cuannya berapa, Pak? Nanti Bapak juga dapat bagian, Pak. Biadab. Nah, Berani-beraninya kalian menghancurkan hutan. wih marah Dan semua menimbulkan tampang mereka, bencana yang Bre. menyebabkan kesengsaraan rakyat Otni. Benar Pak, tangkap mereka Pak. Aku akan memberikan mereka hukuman tak dapat mereka bayangkan. Lempar mereka guys. Lemparin tai lagi. Kita harus gimana nih? Ekskavator. Eskavator. Mau melawan dia. Dengan alat ini, kalian tidak bisa berkutik. Berani Saya akan sama Pak Menteri ya. melapakkan semua hutan di dunia dan menanamnya dengan sawit. Dan saya akan menjadi orang terkaya di dunia. Bang, naik dong bang. Diam kau anjing. Lempar guys. Wow. Ya nggak mempan lah. Alat ini sudah seperti tank. Aku akan melindas kalian semua. Siap-siaplah mati. Ibu bahaya nih. Menyerang dia. Hutan no jutsu. Mokuton no Jutsu. Jurus Hokage pertama. Habis gak lu? Anjay. Jurusnya hasil lama. Surama Senju. Keluarkan kami, Pak. Keluarkan kami. Pepen, berikan mereka kepadaku. Biar aku yang mengadili mereka. Tidak. Aku akan mengurung mereka di sini. Sampai 500 tahun. Wah keren ya. Menteri Kehutanan Negeri Otni bisa menumbuhkan pohon. Ya iyalah, namanya juga Menteri Kehutanan. Masa cuma bisa numbuhin jam? Nembuhin apa tadi? Aduh. Ternyata hakim kehutanan negeri Otni dia memiliki jurus Hashirama Senju ya, Mokuton no Jutsu. Keren banget Dre ya. Dan masa cuma bisa numbuhin jam. Apaan tuh? Nah Bre, akhirnya ya para koruptor itu kena imbasnya. Tapi ya berharap koruptor yang beneran bisa kena imbasnya juga ya Bre ya. Pengen banget gua liatnya gitu. Rasanya kayak gimana gitu Bre ya, sebel-sebel gimana gitu. Oke Bre ya, cukup sekian dulu ya kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya di umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada atap keren. Jutaan pandangan tidak akan menyerah, jaminan capai kejayaan. Konten lucu setiap episode.